Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Amel teman-teman. Hari ini Bu Amel akan menjelaskan tentang subtema kita pekan ini, yaitu tanaman hias. Dan subtemanya yaitu tanaman yang berbunga teman-teman. Jadi Allah begitu banyak menciptakan tanaman di muka bumi ini ya teman-teman. Yang pertama teman-teman kemarin sudah mengenal tanaman obat, dan sekarang kita mengenal tanaman hias. Jadi tanaman hias ini biasanya teman-teman bisa lihat di halaman rumah teman-teman. Apalagi sekarang nih di masa pandemi, tentunya bunda-bunda suka ya menanam tanaman di depan rumah. Karena tanaman hias itu banyak juga loh manfaatnya teman-teman. Yang pertama pastinya untuk penghijauan rumah kita teman-teman. Coba kalau rumah kita tanpa tanaman terlihat gersang ya teman-teman. Tapi kalau banyak tanamannya pasti akan terlihat lebih indah. Nah teman-teman, di belakang Bu Amel ada salah satu contoh tanaman berbunga. Ada yang tahu tidak? Ini namanya tanaman bunga apa sayang? Ini namanya tanaman bunga asoka. Biasanya teman-teman suka lihat ada di pinggir-pinggir jalan ya. Karena bunga asoka ini tumbuh di tempat yang bercuaca panas teman-teman. Jadi dia bisa tumbuh di halaman rumah teman-teman yang di bagian luar. Dan untuk selanjutnya ada lagi nih teman-teman, bunga yang ada di sekolah kita, yaitu ada bunga pukul 9 atau teman-teman biasa sering mendengarnya dengan nama bunga krokot. Kenapa dinamakan bunga pukul 9 teman-teman? Karena saat pukul 9 pagi itu bunganya mekar. Yang tadinya saat sore dia menguncup, lalu saat pukul 9 pagi itu dia mekar teman-teman. Jadi tampak seperti ini. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Begitu banyak Allah menciptakan tanaman di muka bumi ini untuk kita manfaatkan. Contohnya untuk tanaman hias itu bisa kita manfaatkan untuk memperindah halaman rumah kita teman-teman, untuk memberikan udara yang lebih segar supaya teman-teman selalu tetap sehat. Nah teman-teman, untuk selanjutnya tanaman yang ada di rumah teman-teman itu pastinya harus tetap dirawat ya teman-teman. Sama seperti kita juga membutuhkan makan dan minum. Begitu juga dengan tanaman teman-teman, juga membutuhkan asupan makanan dan minuman. Tapi makanan dan minumnya untuk tumbuhan itu berbeda dengan kita. Kalau kita makan nasi, kalau tumbuhan tidak. Tapi tumbuhan itu membutuhkan tanah dan air atau pupuk dan air. Dan tercantum dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 10 dan 11 bahwa air yang Allah turunkan melalui hujan itu manfaatnya untuk menyuburkan tanaman. Masya Allah, dalam Al-Quran saja Allah sudah menerangkan teman-teman bahwa tanaman itu butuh air untuk menyuburkannya. Jadi sekarang kita lakukan ya perawatan untuk tanaman hias kita yang ada di rumah. Yang pertama yang kita perlukan yaitu tanah atau pupuk. Nah, selanjutnya kita menggunakan air teman-teman. Bagaimana cara merawatnya? Tentunya teman-teman pasti sudah tahu ya. Tapi sekarang Bu Amel mau mencontohkan. Tanaman yang teman-teman sudah miliki di rumah, jangan lupa selalu dirawat dengan memberikannya pupuk atau tanah supaya tanah ini bisa berfungsi sebagai asupan makannya, supaya dia tidak layu dan kering teman-teman. Jadi secara rutin dan berkala teman-teman bisa memberikan pupuknya ya, supaya akar-akarnya bisa tumbuh dan batang serta daunnya juga bisa tumbuh. Apalagi kalau sampai tumbuh bunga seperti ini. Wah, Masya Allah, pasti akan terlihat lebih indah ya. Tanahnya bisa teman-teman masukkan dengan cara memberikannya seperti ini. Lalu teman-teman sedikit padatkan atau ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau sekiranya sudah, jangan lupa teman-teman juga siram menggunakan air. Yang pertama kita lakukan, kita siram dulu teman-teman tanahnya. Nah,
pasirnya, tapi secukupnya aja ya teman-teman, sampai airnya meresap ke dalam tanahnya. Jadi jangan sampai penuh, jangan sampai airnya menggenang, tapi cukup sampai airnya meresap ke dalam tanah. Kalau sudah seperti ini, teman-teman juga bisa disiram juga daun dan bunganya supaya seger. Teman-teman siram daun dan bunganya seperti ini. Bisa menggunakan tangan seperti Bu Amel, bisa juga menggunakan selang atau teko untuk menyiram tanaman ya teman-teman. Teko air untuk menyiram tanaman. Nah, jadi sekarang tanaman hias kita sudah tumbuh subur teman-teman, dengan cara dirawat, dengan menambahkan pupuk dan air. Seperti itu nanti teman-teman lakukan terus di rumah ya. Bantu Bunda untuk merawat tanaman yang ada di rumah. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, untuk kegiatan berikutnya masih di area air dan pasir. Kita mau bermain pasir teman-teman. Kalau di sekolah, Bu Guru punya 2 pasir. Ada pasir pantai dan pasir sintetis. Nanti teman-teman boleh memanfaatkan mainan teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau teman-teman punya pasir sintetis, silakan dimainkan. Atau mungkin juga punya pasir yang seperti punya Bu Guru ini. Ini pasir pantai loh teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita mainkan yuk pasirnya. Ini sekarang kita mainkan dulu yang pasir sintetisnya. Teman-teman latih terus nih motorik halusnya supaya teman-teman nanti menulisnya lebih rapi, menggambarnya lebih rapi, mewarnainya lebih rapi. Teman-teman bisa lakukan dengan simulasi bermain pasir seperti ini teman-teman. Diremas-remas pasirnya, lalu kalau teman-teman ada cetakannya bisa juga dicetak. Nah, sekarang Bu Amel mau mencetaknya dalam bentuk apa nih teman-teman? Kita lihat ya. Jadi apa ya pasir Bu Amel ya? Cetakan pasir Bu Amel jadi bentuk, kita cetak. Hop. Wah, jadi deh bentuk ikan punya Bu Amel. Nanti teman-teman bermainnya bisa bersama kakak, bisa bersama adik di rumah ya. Lalu nanti kita juga akan bermain pasir pantai. Nah teman-teman, bermain pasirnya tidak perlu takut ya tangannya kotor atau basah. Nanti kan setelah bermain pasir teman-teman jangan lupa cuci tangan. Nah, dengan bermain pasir ini teman-teman bisa melatih motorik halus teman-teman loh. Karena teman-teman pergunakan kekuatan jari-jari yang Allah berikan untuk meremas-remas pasirnya. Lalu bisa untuk sambil dicetak teman-teman. Nih, Bu Amel mau cetak pasirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak ya? Wah, Masya Allah, cetakan pasir Bu Amel jadi seperti istana ya teman-teman ya. Lalu Bu Amel mau cetak yang bentuk kura-kura. Hap. Kura-kura Bu Amel juga jadi deh. Nah, seperti itu teman-teman serangkaian kegiatan kita hari ini di hari Senin. Jangan lupa ya, selalu semangat. Dan tadi saat teman-teman setelah bermain pasir, jangan lupa dicuci lagi tangannya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari Bu Amel untuk hari ini. Jangan lupa ya videonya di like, di subscribe channel Cece Anissa, di share, lalu komen teman-teman untuk masukan Bu Guru nih, apa lagi yang harus Bu Guru perbaiki dalam videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.